Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di dunia fintech, channelnya seputar dunia keuangan. Untuk kalian yang sekarang ini sedang galbay di pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, pada video kali ini di sini kita akan membahas kembali mengenai apa sih alasan si DC pinjol ini tidak melakukan kunjungan ke rumah nasabah, khususnya nasabah yang galbay atau gagal bayar ya teman-teman. Nah, saya tahu dan mengerti sebenarnya ada banyak dari teman-teman yang mungkin saat ini sedang galbay, khususnya galbay di aplikasi pinjaman online. Dan kalian itu merasa ketakutan dengan ancaman dari DC lapangan yang akan mengancam bahwa mereka akan mengunjungi ke rumah kalian ya teman-teman. Tapi padahal peluang teman-teman dikunjungi itu sebenarnya sangat kecil. Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu ke kalian semua 4 alasan mengapa DC lapangan pinjol ini tidak akan datang ke rumah kalian. Oke teman-teman, yang pertama di sini jika pinjaman online yang kalian gunakan itu statusnya adalah aplikasi pinjol ilegal, maka mereka itu sudah pasti tidak akan datang ke rumah kalian ya teman-teman, karena mereka hanya bisa menakut-nakuti kalian saja lewat HP, tapi sebenarnya mereka tidak punya DC lapangan. Yang kedua, DC lapangan tidak akan datang ke rumah kalian jika kalian sudah lebih dari 90 hari penagihan. Itu biasanya diserahkan kepada pihak ketiga yang bukan dari aplikasi itu sendiri. Jadi tidak semua nasabah bakalan dikunjungi oleh mereka itu ya teman-teman, tetapi hanya sebagian saja yang akan dikunjungi. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk menagih ke nasabah, biasanya DC lapangan itu membutuhkan biaya operasional ya teman-teman, yang bisa kita katakan lumayan besar, seperti uang kendaraan dan ongkos yang lainnya. Sementara di pinjaman online ini, mereka tidak dapat biaya operasional ya teman-teman, mereka hanya dapat uang dari persentase penagihannya saja. Jadi, mereka itu akan menghitung juga untuk untung ruginya sebelum datang ke rumah kalian. Kemudian untuk yang keempat, mengenai tagihannya. Nah, sebenarnya tagihannya itu bukan hanya milik teman-teman saja. Mereka punya banyak tagihan, puluhan hingga ratusan juta juga. Dan DC lapangan di satu wilayah itu sendiri sebenarnya hanya beberapa orang saja. Mereka tidak mungkin bisa menghandle ratusan tagihan dalam waktu singkat ya teman-teman. Jadi mereka akan membuat skala prioritas penagihan. Lalu yang terakhir, skala prioritas penagihan itu biasanya juga bisa berdasarkan lokasi. Dan kemungkinan besar mereka lebih memilih yang dekat dengan kota saja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tinggal di pinggiran kota atau di pelosok daerah, maka kemungkinannya sangat kecil untuk ditagih. Apalagi kalau dari komunikasi di HP teman-teman ini sudah terlihat tidak takut atau tidak merespon, seperti cuek dan tidak peduli. Maka kemungkinan itu juga sangat kecil jika si DC lapangan ini ingin datang ke rumah kalian, karena dia akan menghitung tingkat masalahnya atau kemungkinan kalian bayarnya itu. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa alasan mengapa si DC pinjol ini tidak datang ke rumah kalian. Jadi setelah kalian menonton video ini, semoga kalian bisa mengerti DC lapangan itu benar-benar datang ke rumah kalian atau hanya mengancam kalian saja. Jadi mungkin cukup sekian, saya izin undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas.